Halo sahabat budaya, selamat datang di program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Ini agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengangkat tema kultur, tutur, dan luhur. Perkenalkan, saya namanya Arif Yudi, saya tinggal di Jatiwangi, sekarang sudah 15 tahun saya kembali ke kampung halaman. Sebelumnya juga seperti rekan-rekan yang lain yang sekarang tinggal di kota. Sebelumnya lama tinggal di Bandung, di Jakarta. Terus kembali lagi setelah sudah 15 tahun di Jatiwangi sekarang. Itu tempat kelahiran saya. Dan Jatiwangi itu sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Majalengka. Sebuah kecamatan yang juga sama-sama terdampak oleh COVID-19 ini. Dan ini jadi lebih terasa bahwa kemudian Jatiwangi harus kembali lagi menata dirinya, karena bagaimanapun COVID ini dengan tanda petik dia mengembargo semua wilayah termasuk Jatiwangi. Dan saya kira ini cukup menarik untuk kita lihat bahwa ini seperti sebuah langkah kembali untuk melihat kekuatan tradisi, juga kekuatan budaya lokal yang sebelumnya kita tidak perhatikan. Jatiwangi sendiri hidup hampir 80% warganya dari produksi genteng, dan ini sudah berumur hampir 100 tahun dari 1905. Jadi sudah turun-temurun dan diproduksi dan dilakukan oleh masyarakat Jatiwangi untuk membuat genteng. Kesadaran membuat gentengnya sendiri sebenarnya sebelumnya kerasa tidak dihayatin sebagai kekuatan budaya lokal, juga sebagai tradisi sekaligus. Karena sebuah produk, apalagi produk yang hubungannya dengan pembangunan, itu seringkali tidak termasuk sebagai kerajinan, karena itu seperti produk massal yang sifat handy-nya sedikit gitu. Tetapi ketika kami tinggal di Jatiwangi yang 15 tahun ini, kita membuat komunitas namanya Jatiwangi Art Factory. Kita kemudian mencoba membangun kembali kesadaran itu gitu. Bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kami kerjakan di sana itu adalah sebuah pengetahuan, sikap, dan juga produk budaya lokal gitu. Dan ini seperti membalikan lagi arah yang orang Jatiwangi melihat bahwa produk ini hanya sebagai produk ekonomi gitu loh, bukan produk budaya. Nah, dari sini kemudian ada kesadaran kembali bahwa yang kami kerjakan itu adalah anugerah yang diberikan baik secara alam, di mana sumber daya bahan tanah liat untuk genteng itu begitu berlimpah di sana, sampai detik ini orang masih mengambil tanah untuk diolah menjadi genteng. Sebelumnya orang Jatiwangi nggak terlalu sadar bahwa dia sedang membangun kota, terutama kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi karena hanya sebagai produk ekonomi,
Dia tidak melihat bahwa sebenarnya Jatiwangi sedang menyumbang dari awal pembangunan kota-kota di Indonesia, menyumbang peradaban kota. Sebab genteng ini bagaimanapun menjadi salah satu bagian dari bangunan yang ada di kota. Dengan begitu peradaban kota itu sedikit banyaknya orang Jatiwangi menyumbangkan keahlian dan pengetahuannya. Dan kami kemudian mencoba itu terus untuk menyadarkan bahwa sebenarnya kita bukan sedang mencari ekonomi semata, tetapi kita sebenarnya sedang membantu membangun sebuah peradaban di tempat lain. Sudah 15 tahun kami bekerja. Langkah pertama yang kita lakukan di tahun-tahun awal itu kita mencoba membuat festival yang bentuknya acak, mengejutkan, tidak terduga karena memang dilakukan dan didapatkan dari apa yang dilakukan oleh masyarakat Jatiwangi dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Dari sini dari festival-festival ini kita mendapatkan banyak orang datang untuk bertemu kembali satu sama lain di alun-alun atau di sawah atau di tempat di mana festival itu dilangsungkan. Jadi sebelumnya kami mengerjakan ini, satu sama lain sudah terlalu sibuk dengan produksi gentengnya hingga agak sedikit bertegur sapa, membangun lagi desanya misalnya gitu ya. Untuk mencoba menyusun arah dari desanya itu semakin waktunya semakin tipis. Dan ketika kami membangun festival, semua orang berkumpul, meluangkan waktu, kemudian akhirnya bertemu kembali dengan impian-impian lama, harapan-harapan lama, juga kenangan-kenangan yang lama gitu. Dan ini kemudian menjadi menarik ketika festival itu terus membesar gitu. Kami melakukan banyak sekali festival, ada yang tahunan, ada 2 tahunan, ada 3 tahunan. Dan ini dikerjakan bukan hanya oleh orang Jatiwangi sendiri, tetapi kebetulan kita punya teman-teman dari luar negeri yang juga ikut aktif untuk membangun festival dalam pengertian di sini dengan tujuan untuk mempertemukan kembali dan mengikat harapan, impian dan pengumpulan pengetahuan yang ada di Jatiwangi. Dalam perjalanannya Jatiwangi sendiri pelan-pelan kemudian menyadari bahwa kebudayaan yang dilakukan secara terus-terusan tanpa pertanyaan, karena memang ini sekali lagi orang Jatiwangi menganggap apa yang dilakukan sebagai produk ekonomi, hingga kami mulai mencoba membuat pertemuan bulanan untuk mempertemukan kembali warga-warga dan mendiskusikan apa yang diharapkan gitu. Jadi bulanan kami ada tiap tanggal 27 ada pertemuan warga, sudah 11 tahun dan tiap bulan berlangsung tiap tanggal 27 sampai sekarang. Itu kemudian kita bisa mengumpulkan apa-apa yang menjadi masalah, apa-apa yang jadi digelisahkan oleh semua warga yang ada di Jatiwangi gitu. Ini membangkitkan kembali orientasi tentang kelokalan yang sudah berlangsung cukup lama gitu. Nah, kami kemudian punya waktu untuk menata lagi ketika COVID ini datang gitu. Pandemi ini memaksa kami untuk melihat kembali ke dalam. Kita mulai riset lagi tentang tanah, kekuatan air kita, terus
melihat cara pendidikan berlangsung di sana gitu. Hingga kemudian itu kita coba rumuskan kembali untuk sebuah impian ke depan. Bahwa kita kemudian mengikrarkan diri untuk membangun wilayah kita itu, Jatiwangi itu menjadi wilayah kota terakota gitu. Sebenarnya nggak terlalu suka kata kota, karena seringkali kota itu kata yang begitu berat ya untuk dibayangkan gitu. Tapi maksudnya adalah kota di sini menjadikan Jatiwangi sebuah wilayah di mana kesadaran pada terakota, kesadaran pada tanah liat gitu, yang menjadi hajat hidup orang banyak di sana untuk menjadikan landasan berkebudayaan dan arah dari masa depannya. Nah, saya ingin banget bercerita soal ini, soal apa sih sebenarnya sumbangan dari lokalitas atau tradisi yang dilakukan secara turun-temurun ini pada kehidupan yang begitu cepat hari ini gitu. Saya kira ada yang tetap harus kita sandarkan gitu pada perilaku, pada sistem nilai, pada harapan yang sudah disepakati secara bersama-sama. Dengan begitu kita jadi tahu wilayah kita bermain dan menuju ke arah mana. Nah sayangnya hampir di semua, saya kira mungkin tidak semua, tapi hampir kebanyakan sebuah wilayah itu tidak punya kesempatan untuk membicarakan apakah kecamatannya, apakah kabupatennya, atau apakah desanya, tidak sempat membicarakan atau membayangkan punya imajinasi seperti apa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu. Karena biasanya ketika ngomong masa depan sebuah wilayah itu seperti ada asumsi bahwa untuk membicarakan masa depan itu orang lain gitu. Sementara semestinya saya kira yang punya wilayah, yang tinggal di situlah yang sebenarnya pemilik masa depan wilayahnya. Tetapi kan itu harus dilatih. Karena kebiasaan untuk melihat ke depan itu adalah urusan seperti urusan orang-orang yang pandai, cerdik, pandai, orang penguasa dan pengusaha yang kuat gitu. Hingga orang-orang pada umumnya seperti tidak memiliki kekuatan untuk berimajinasi ke depan dari sebuah wilayahnya. Nah, ini saya kira kalau kemudian kita ngomong otonomi daerah, ini saya kira salah satu yang diharapkan gitu. Dan ini juga salah satu yang kemudian apa yang sedang dikerjakan oleh Dirjen Kebudayaan tentang pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Ini menarik kalau disambungkan antara lokalitas, budaya lokal, tradisi pada kehidupan kita semua ke depan. Nah, apa yang kami lakukan di Jatiwangi untuk menangkap spirit dari identitas, kesamaan, kehendak gitu, itu kami mulai masuk seperti tadi saya bilang dari awal, masuk dari produk yang terus-terusan dihasilkan secara turun-temurun yang ada di Jatiwangi, yaitu genteng gitu.
Eh, Kemudian dari situ kami membuat banyak festival seperti tadi saya bilang dengan produk itu. Misalnya untuk punya kebanggaan lagi seperti yang diharapkan oleh tentang apa itu budaya, salah satunya adalah seperti Kunchoro Ningrat bilang apa ya, memiliki atau membuat orang punya rasa bangga gitu. Dan ini saya kira hal yang terpenting dari sebuah identitas wilayah gitu. Dan kami coba melakukan itu dari tahun ke tahun untuk mengeksplorasi soal kemungkinan bagaimana kita punya kebanggaan yang besar pada wilayah yang kita tinggali. Nah, di sini di tahun-tahun pertama kita membuat festival yang cukup kuat dengan mengundang banyak seniman dari berbagai negara untuk tinggal dan merasakan apa yang ada di Jatiwangi. Ini kita anggap sangat penting bukan karena dia datang dari luar wilayah kami, tetapi yang paling penting adalah ketika orang datang ke tempat kami, orang melihat sesuatu yang tidak kami lihat atau menghargai yang sebelumnya kita tidak hargai gitu. Atau karena tamu yang datang dari jauh itu kemudian bisa melihat apa yang sebenarnya tidak kami pikirkan gitu. Dan ini cara-cara ini kemudian kita tangkap untuk merumuskan apa yang sebenarnya sedang berlangsung di wilayah kami. Ada festival, misalnya ada festival residensi gitu, kita mengundang banyak seniman kemudian tinggal di tempat penduduk, merasakan betul bagaimana cara hidup orang Jatiwangi. Di sana kemudian kita menjadi tahu bagaimana pertukaran pengetahuan, pengalaman itu terjadi di sebuah festival. Dan ini cara cepat untuk menangkap pandangan, kesimpulan-kesimpulan yang ada di Jatiwangi, termasuk masalah-masalahnya. Nah, kami juga kemudian membuat Jatiwangi Cup namanya. Jadi karena pekerja genteng itu memang dengan otot, biasa memanggul ribuan genteng gitu hingga ototnya cukup bagus, tanpa harus masuk ke gym gitu, tanpa harus mengeluarkan biaya, tetapi malah mendapatkan uang karena dia bekerja di situ. Kami mencoba membuat mereka bangga bahwa mereka punya tubuh yang sehat dan bagus. Ya, kami tiap tanggal 11 Agustus ini berlangsung untuk bagaimana orang Jatiwangi yang bekerja di pabrik genteng itu menunjukkan ototnya. Dan ini sebelumnya tidak disadari sebagai kelebihan, bahwa ada sesuatu yang sehat yang tidak perlu mengeluarkan uang, yang sementara yang di kota-kota itu harus bersusah payah mengeluarkan waktu dan uang. Nah, dan kemudian kepercayaan orang-orang yang bekerja di pabrik genteng ini menjadi lebih naik karena kemudian itu menjadi dipertontonkan dan diperlihatkan sebagai sesuatu yang membanggakan gitu. Ini tiap tanggal 11 Agustus namanya Jatiwangi Cup, itu binaraga jebor. Jebor itu kalau di kami itu itu penyebutan untuk pabrik genteng. Dari sini kita bisa kemudian karena Jatiwangi Art Factory, komunitas kami itu juga diundang ke berbagai
pameran gitu. Kadang-kadang seniman yang kita kirim sebagai seniman itu adalah yang pekerja genteng, hampir ke beberapa negara untuk pameran gitu. Karena kebetulan kami di ranah seni kontemporer, jadi kemungkinannya seni rupanya jadi lebih lebar dari bukan sekedar lukis dan patung gitu. Sahabat budaya, ini sebenarnya saya mau menceritakan ini tentang bagaimana sebuah kehidupan sehari-hari menjadi daya yang kuat untuk melihat, mempertebal juga memperlihatkan identitas dari sebuah wilayah. Yang kadang-kadang seringkali kehidupan sehari-hari itu seperti bukan seni gitu loh. Bahwa perilaku yang berulang-ulang sebenarnya itu menjadi penanda bagaimana kita bisa mengolahnya menjadi satu festival kah, menjadi cara ucap dari kebudayaannya sendiri gitu, atau bahkan menjadi seni itu sendiri gitu loh. Nah, keseharian ini sebenarnya menjadi dasar penting bagaimana cara pandang, cara memutuskan, cara membuat strategi artistik katakanlah kalau di kesenian itu menjadi sangat-sangat penting, karena itu akan menjadi pembeda dari keseharian dengan wilayah, dengan geografis, dengan iklim yang berbeda-beda. Juga dengan cara bertahan hidup yang berbeda-beda. Nah, saya kira inilah barangkali salah satu tugas yang cukup mendesak yang bisa dilakukan oleh kesenian, saya kira adalah menangkap dari kebiasaan keseharian ini menjadi sebuah pernyataan artistik gitu. Dan ini semestinya ini tidak perlu seperti sedang menunggu ilham, tapi sudah ditemukan dalam apa yang kita jalanin gitu. Jadi dorongan berkaryanya bisa lebih cepat gitu, atau lebih mengikat gitu dari banyak orang dari sebuah wilayah itu, tanpa harus menunggu dan mengasingkan untuk menunggu sebuah ilham. Dan saya kira ini menjadi satu metode yang cukup bisa kita perbincangkan, kita bisa eksplorasi lebih dalam lagi, di mana seni menemukan dorongan berkaryanya dari kehidupan sehari-hari yang sepertinya tidak punya peluang untuk menjadi inspirasi sebuah bentuk seni gitu. Dan di Jatiwangi kita mencoba seni ini menjadi sebuah alat gitu. Sebuah alat di mana dari seni ini orang-orang diajak untuk masuk pada sendi-sendi kehidupan di masyarakat Jatiwangi terutama, untuk melihat petanya, melihat emosinya, melihat kegelisahannya, kepanikannya, keputusasaan dan seterusnya, hingga kita bisa merumuskan bersama-sama sebenarnya siapa kita satu sama lain berhubungan gitu. Nah, dalam konteks ini lokalitas itu berhubungan erat juga dengan keseharian yang kita lihat gitu. Budaya lokal, tradisi gitu, itu
itu bisa kita dudukan dalam penglihatan yang itu. Nah, yang sering kali kita menjadi cukup rumit untuk melihat itu karena ada standar atau operasional artistik tertentu yang membuat kita tidak leluasa untuk membuat karya gitu. Tetapi kalau kita lepaskan bahwa seni ini sebagai sebuah alat untuk melihat dan mengangkat masalah-masalah keseharian yang ada di sekitar kita, saya kira kita akan menjadi kesulitan karena idenya akan kita temukan setiap saat gitu. Jadi tidak harus menunggu-nunggu atau mencari referensi yang jauh-jauh gitu. Nah, saya kira ini yang kemudian di luar itu, kemudian di dunia di luar, di barat gitu misalnya, ini sebagai seni keterhubungan gitulah, atau bahasa gampangnya, relation estetik itu kalau di bahasa Indonesia kan lebih tepatnya dalam pengertian keseharian. Jadi bagaimana keterhubungan secara langsung antara seniman yang tinggal dengan keseharian di mana dia tinggal gitu. Barangkali itu mungkin ya tapi yang mau diomongkan di sini, saya kira kita sedang melalui seni ini memperlihatkan anatomi dari sebuah masyarakat di mana kita juga tinggal di dalamnya gitu. Jadi seni tidak lagi berjarak terlalu jauh, kemudian seperti dari atas gitu melihat peta masalah atau yang ada di masyarakat, kemudian menyimpulkan, lalu kemudian menganalisa dan terus punya kesimpulan tertentu, kemudian mengeluarkan bentuk seninya gitu. Kalau ini memang jadi lebur langsung di dalamnya, bersama-sama secara aktif dalam bergerak dalam dan di dalam kehidupan wilayahnya. Nah, saya kira ini lokalitas yang akan saya bicarakan ke depan, yang dengan begitu apa yang disebut budaya lokal tidak lagi kemudian terkungkung pada bentuk seni tradisi tertentu gitu. Karena belum tentu di sebuah wilayah ada bentuk tradisi yang cukup kuat atau mengakar dan dianggap membanggakan misalnya dari wilayahnya itu. Jadi bisa jadi sebenarnya seperti pada umumnya seperti tidak ada seninya di sana gitu. Hingga kita tidak lagi melihat bahwa kita kekurangan bentuk seni gitu. Karena kita tidak punya bentuk tradisi yang ada di wilayah kita. Karena dengan begitu sebenarnya kita bisa membangun tradisi yang sebenarnya bentuk tradisi baru, saya kira, dari tangkapan keseharian yang kita punya. Dan ini saya kira menjadi tantangan terbesar kami terutama untuk membentuk, katakanlah dari yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tradisi, misalnya cara membuat genteng itu dianggap sebagai bukan tradisi dan bukan budaya lokal atau kearifan lokal, itu kita tangkap kemudian menjadi bentuk kesenian gitu. Jadi semua yang kita kerjakan konteksnya dalam pengertian tanah gitu, karena kita berangkat dari tanah liat dan dibentuk menjadi genteng. Nah, kita kemudian mencoba merumuskan beberapa poin yang sederhana, misalnya
Jadi tanah sebagai bahan itu menjadi produk genteng, bata, bahkan benda keramik atau karya keramik yang lain seperti tableware dan seterusnya atau patung gitu. Itu tanah sebagai bahan. Kemudian tanah sebagai lahan gitu loh. Kita coba melihat beberapa, misalnya yang paling nggak mudah di sana beberapa kasus soal konflik tanah gitu, atau perebutan air karena memang sawahnya di sana itu tak ada hujan gitu dan seterusnya. Jadi itu kemudian kita membuat festivalnya dari itu dari dan ada produknya dari tanah sebagai bahan dan tanah sebagai gagasan. Lalu sebagai lahan. Kemudian kita melihat tanah sebagai gagasan dan ini kita sampai kemudian membuat ritual baru tentang untuk menghargai tanah kita pijak. Maka ada ritual-ritual baru, bentuk ritual yang kita karang-karang hingga nampak seperti ritus tertentu padahal memang kita buat gitu. Untuk melihat bahwa tanah yang kita pijak bersama-sama kita harus hadapi dan hargai secara ulang gitu. Dan ini juga ada festivalnya. Nah, pelan-pelan kemudian kami karena sering kali buat festival hingga banyak orang yang datang, kemudian kami mulai mendapat satu momen di mana kita menangkap satu kesempatan untuk mengikat arah dari tempat kami. Makanya yang tadi yang saya bilang di awal soal kita ingin menjadikan wilayah kami menjadi kota terakota. Ini sebenarnya juga lucu karena misalnya seperti apakah kota terakota itu di bayangan kami gitu, misalnya sederhana saja, kota yang dibangun dari bahan yang kita buat. Dan saya kira semestinya sebuah wilayah itu membangun dan mengembangkan dirinya dari bahan yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada membayangkan ada sebuah wilayah yang memproduksi sesuatu dan kemudian menjadi sekaligus dikonsumsi sendiri gitu. Jadi membuat kota terakota itu seperti sedang memproduksi sendiri dan sekaligus mengkonsumsi sendiri gitu. Kota ini kemudian kita coba berkumpul terus merumuskan seperti apanya. Tentu saja selain bentuk, kota ini setidaknya harus terlihat seperti terakota di bangunan gitu. Tetapi lebih dari itu, warga nggak terlalu mau untuk seperti kota yang dibayangkan dengan kemacetan dan seterusnya. Kemudian apa yang harus kita ikat gitu, sampai kemudian kita bisa menemukan bahwa kota yang kita andaikan akan terwujud di 2025 itu kota yang dengan rasa ibu. Jadi kalimat ini sebenarnya tidak terlalu jelas kita bisa rumuskan gitu, jelaskan. Tetapi samar-samar kita di sana mengerti bahwa kalau ada sebuah wilayah dengan rasa ibu gitu, di mana kebayang itu ada merawat, menumbuhkan, memberikan peluang untuk tumbuh gitu ya, bersama-sama, sedikit sekali kompetisinya gitu. Itu yang kami bayangkan di kota dengan rasa ibu. Seperti konyol tetapi ini sedang kami lakukan di sana. Dan saya kira kekuatan dari pertemuan-pertemuan ini semakin jelas karena kemudian kita bisa melibatkan banyak
stakeholder lain gitu, yang sebelumnya jarang merapat dengan kami karena yaitu politisi sama pengusaha, sekarang itu bersama-sama untuk mewujudkan ini gitu. Dan ini seperti barangkali juga seperti hal yang pertama gitu, barangkali ada usulan ke pemerintah daerah bagaimana kami itu pengen wilayahnya seperti apa. Dan biasanya kan kalau kalau sebuah sebuah tempat itu biasanya kebijakannya turun dari atas ke bawah gitu. Tapi ini sodorannya dari bawah ke atas, dan itu mungkin menarik juga untuk dilihat sebagai sesuatu yang penting bagaimana pemangku kebijakan itu mengakomodir usulan dari bawah gitu. Nah, saya kira kenapa kami lakukan ini, karena pertama-tama yang kami rasakan adalah kita di sana kehilangan imajinasi betul gitu. Karena kita kemudian seperti didorong, dipaksa oleh waktu untuk melayani produksi, terutama produksi genteng, hingga refleksi ke yang kita lakukan sedikit, dan pemahaman ke depan tentang masa depan yang kami harapkan juga tidak ada gitu. Jadi kami menangkap itu bahwa yang paling mendesak adalah mengajak warga lokal untuk mengerti merumuskan imajinasinya ke depan gitu. Dan ini berbarengan dengan, saya kira berbarengan dengan otonomi daerah yang belum terasa sebagai sesuatu identitas dan seterusnya, tapi baru sebagai otonomi daerah sebagai soal politik anggaran saja, baru sampai situ. Dan saya kira kalau ini bisa dilakukan di semua daerah yang punya kehendak untuk melihat kekuatan dari yang kita punya, saya kira akan menarik. Dan di situasi pandemi yang sekarang sedang terjadi ini menjadi sangat masuk akal, karena orang kembali pada area yang tersempit dari sebuah rumah, dari tetangga gitu, hanya daerah tersempit, hingga kita bisa mulai lagi untuk ngobrol gitu dengan tetangga atau dengan orang rumah yang di mana kita tinggal. Ya, sahabat budaya, kesepakatan ini bisa kita ambil dengan berbagai cara, saya kira, mulai dari pendekatan yang dari tempat terkecil, tetangga terdekat dan seterusnya. Tetapi yang paling membuat kita bisa terkejut adalah ketika kita sudah mulai mengumpulkan apa yang disebut hasrat bersama atau juga impian bersama gitu. Dan saya kira jarang sekali, katakanlah, program-program musrembang yang dilakukan oleh pemerintah itu menangkap itu gitu. Jadi mungkin saya mengajak sahabat-sahabat budaya untuk mulai mengkoleksi gitu apa yang diobrolkan bersama tetangga kita atau lingkungan-lingkungan terdekat kita, untuk
mencoba pelan-pelan merumuskan mungkin identitas di situ, mungkin karakter, mungkin macam-macam. Tetapi setelah terkumpul saya kira kita akan tahu sebenarnya dari mana kata-kata, rasa gelisah, sikap pandangan hidup dan seterusnya itu keluar gitu. Dan itu biasanya itu ada kesadaran kolektif yang sering disebut misalnya memori kolektif atau apapun, tapi itu bisa datang dari jarak waktu lampau yang bisa cukup jauh gitu. Nah, di sini saya kira kita akan melihat bagaimana sambungan antara lingkaran besar dalam pengertian hal global pada lokalitas yang sekarang terputus gara-gara COVID ini gitu. Dan ini adalah kesempatan terbesar kita untuk melihat struktur global yang ada di lokalitas kita, atau pertemuan antara arus pemikiran, arus sikap atau arus produksi dari global yang sudah ada di wilayah lokal kita, dan itu bisa menjadi ramuan baru di mana kita bisa mencoba untuk membentuk sesuatu yang lebih segar, sesuatu yang lebih punya karakter identitas dan pembeda dari yang lain. Nah, sahabat budaya, kekuatan yang terbesar yang kita punya saya kira adalah kita masih bisa berkumpul, bertegur sapa, saling membantu, dan saya kira ini adalah anugerah terbesar yang kita miliki sampai saat ini, di mana itu bisa, kalau buat saya itu adalah sesuatu yang paling membanggakan yang sampai detik ini kita masih miliki. Dan saya kira ke depan ini menjadi, mudah-mudahan ke depan bukan menjadi barang yang langka yang susah dicari. Nah, satu hal yang harus segera saya kira kita lakukan, saya kira adalah tadi yang saya bilang, bagaimana menyatukan lagi obrolan-obrolan yang kita temukan di seharian untuk coba dipetakan, divisualkan atau dibuat gambarannya hingga bisa kelihatan bagaimana dia terbentuk dan membentuk gitu. Hingga nanti ada kesepakatan kemudian untuk bagaimana itu diarahkan. Nah, kembali pada yang tempat kami tinggal. Sekarang kami mulai masuk pada bagaimana kalau di masa pandemi yang kemudian kita dipaksa menjadi lokal, menjadi kecil lagi, yang hubungannya dengan ekonomi gitu. Di mana ekonomi perlu konsumen yang lebih besar, orang membeli sebanyak mungkin, dan itu sebuah keberhasilan. Sementara kita kemudian terlokalisir, katakanlah begitu, di ruang-ruang yang tidak terlalu meminta massal gitu. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana ekonomi ini berlangsung gitu. Yang semula bahwa percepatan dan produk-produk massal itu menjadi ukurannya, sekarang malah kita diminta kembali untuk melihat bagaimana mungkin yang sedang kami lakukan, bagaimana
kita bisa menemukan bentuk ekonomi baru atau apapun namanya, di mana itu karena keterbatasan interaksi gitu. Nah, ini masih kita sedang bicarakan di sana. Mudah-mudahan teman-teman bisa datang ke sana untuk membantu kami untuk melihat bagaimana kita bisa bekerja soal membangun ekonomi baru yang pelan-pelan masuk mendekat-dekatkan diri katakanlah pada ekonomi yang berkebudayaan. Seperti apa persisnya kita sedang coba gulirkan di tempat kami. Ya, sahabat budaya. Kalau di Jatiwangi karena kebiasaan membuat genteng dan membakar begitu banyak produk genteng, kami juga di sana mencoba untuk bermain mencuri isu katakanlah gitu. Lalu keluar produk kami namanya kue tanah. Dan ini betul-betul berbahan baku tanah. Dan ini sebenarnya kalau di tempat kami, bahkan sebenarnya di alur pantai utara itu banyak banget. Namanya ampo. Ampo itu tanah yang buat dimakan. Biasanya dimakan biasanya untuk ibu hamil 4 bulan kalau nggak salah, itu biasanya untuk konsumsi itu dengan kepercayaan bahwa itu menguatkan janin dan seterusnya. Dan ini kita coba produksi kembali dengan bentuk baru, dengan rasa baru tentu saja. Dan kita keliling kemana-mana ke beberapa negara di Eropa untuk mencoba merasakan bagaimana rasanya memakan tanah gitu. Karena bayangan kami itu kalau tanah untuk menguatkan janin berarti kandungan dari tanah itu punya kekuatan tertentu dan itu berkhasiat katakanlah gitu ya. Nah, ini dieksplorasi ke banyak tempat sampai kita bikin upacara kecil gitu, seperti kalau di perkawinan itu ada kalau di tradisi Sunda itu ada huap lingkung. Jadi kita memakan kue tanah, tetapi kita coba dorong ke upacara ini sebagai upacara politis katakanlah gitu ya. Jadi kita mendatangi kementerian misalnya di Belanda misalnya, kita ketemu katakanlah kalau di sini adalah kepala dinasnya kebudayaan gitu. Itu bikin kontrak kerjasama, tetapi sebelumnya bikin makan kue tanah dulu seperti sebuah perkawinan gitu. Nah, itu dilakukan untuk mencoba mulai menyebarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita sadari, apa yang kita punya gitu, apa yang kita bisa katakanlah bisa tawarkan untuk membuat orang menjadi bekerja bersama masalah-masalah yang kita punya. Di momen ini saya kira di mana kita mencoba menyebarkan tentang kebudayaan tanah gitu. Jadi bukan lagi produk gentengnya di situ. Jadi produk kebudayaan tanah ini yang kemudian kita sebar di berbagai negara, kemudian saling mengatakan bahwa kita dari Jatiwangi, dari sebuah tempat kecil, tapi kita kita berpijak di tanah yang sama karena kita di bumi yang satu ini. Dan kita coba sebarkan itu sebagai satu langkah budaya atau seringkali disebut diplomasi budaya dan seterusnya. Dan ini yang saya mau katakan bahwa ini berangkat dari apa yang sebelumnya tidak dibaca sebagai kekuatan lokal, budaya lokal, tradisi gitu.
di Jatiwangi gitu. Karena seringkali orang ketika menyebutkan tradisi, dia adalah bentuknya ada ritual seni gitu ya. Nah, sementara di Jatiwangi tidak punya hal itu dalam pengertian yang tadi. Apa yang kita lakukan sekarang, kita sudah sepakat untuk 2023 kita bersama Gubernur Jawa Barat untuk membuat kota terakota sebagai sampel sebuah kota yang didorong dan diajukan dari arus bawah, katakanlah dari warga, yang kemudian dirumuskan bersama-sama bagaimana dalam masa pandemi ini sebuah wilayah itu dibangun gitu. Apakah masih relevan kota yang ke depan itu adalah kota yang begitu penuh cahaya dengan struktur yang bangunan yang kuat dan seterusnya, atau sebenarnya kita hanya perlu sebuah wilayah di mana kita bisa seperti kesadaran tadi, bagaimana bahwa kita berada di pijakan yang sama, di bumi yang sama, hingga satu sama lain saling mengasuh gitu dan mengasah gitu, juga mengasih di situ, yang tidak lagi perlu ukuran soal kemakmuran yang diandaikan dengan ukuran nilai tukar gitu ya. Yang kebayang oleh kami di sana adalah satu wilayah di mana kita bisa leyeh-leyeh tanpa kehilangan waktu, gerak cepat tanpa kehilangan ketenangan gitu. Dan ini wilayahnya sedang coba kita rumuskan dengan bentuk-bentuk sebuah kota, pengandaian sebuah kota itu. Ya, sahabat budaya, saya kira saya akan kembali ke cerita sebelumnya bagaimana Jatiwangi Art Factory, atau tadi seringkali saya sebut cuma Jatiwangi aja. Bagaimana menggerakkan atau menggerakkan sekaligus menangkap apa yang terjadi di keseharian di Jatiwangi, yaitu dengan festival, salah satunya Village Video Festival. Ini tahunan di mana kita mengundang banyak seniman dari videomaker, filmmaker yang dari luar untuk tinggal dan berkarya bersama di tempat kami tinggal. Jadi bersama warga membangun, menangkap masalah dan merumuskan untuk menjadi sebuah film atau sebuah video gitu. Nah, di Village Video Festival yang tahunan ini kita bisa melihat bagaimana perubahan wilayah dari tahun ke tahun gitu. Tanpa kita sadari ternyata itu adalah sebuah riset perubahan dari tahun ke tahun di mana kami tinggal gitu. Dan saya kira ini punya sumbangan terbesar karena arsip ini menjadi arsip yang tidak terbantahkan bagaimana perubahan itu terjadi, hingga kita bisa tahu dari arah yang kita sepakati bersama-sama tentang arah ke depan dari wilayah itu, dari tempat kami tinggal ini, bisa dilihat dari mana pergeseran dari tahun ke tahun yang diarsipkan oleh Village Video Festival gitu. Village Video Festival ini juga menjadi satu mediator. Jadi event ini menjadi mediator untuk menjadi sister city dengan sebuah tempat di Inggris namanya Leeds gitu, yang kemudian itu sedang dan berlangsung sampai saat ini untuk pertukaran, terutama untuk pertukaran anak muda, generasi mudanya, di mana generasi mudanya satu sama lain saling mengirim, jadi pergi dari sini terus yang dari sana ke sini, lalu kemudian berbagi cerita dan merumuskan cerita itu. Nah, di festival berikutnya itu ada festival 2 tahunan yang tadi saya sudah bilang, itu bagaimana
seniman dengan berbagai jenis disiplin seninya itu tinggal dan coba juga berkarya di tempat kami. Nah, sementara yang 3 tahunan itu festival 3 tahunan kita adalah festival musik keramik namanya. Jadi keramik musik festival per 3 tahun di bulan November. Harusnya tahun depan akan berlangsung, tapi kita belum bisa tahu apakah tahun depan pandemi ini bisa cukup longgar untuk kita bergerak, karena 3 tahun kemarin kita sama-sama membunyikan alat musik dari tanah liat baik genteng atau alat tiup dan seterusnya dengan 11.000 orang gitu. Dan kita dan cukup ramai waktu itu yang datang. Dan sebelumnya biasanya kami lakukan namanya bakar berjamaah. Jadi kita keliling desa-desa karena ada 16 desa di Kecamatan Jatiwangi, lalu kita keliling desa membawa tanah yang sudah kita olah dengan cukup rapi gitu untuk dibagikan dan bersama-sama warga untuk membuat alat musik. Lalu kita bakar bersama-sama. Nah, hasil bakar bersama-sama itu alat musiknya itu dimainkan di Seramik Musik Festival gitu. Dan tiba-tiba di bulan November per 3 tahunan itu tanah menjadi berbunyi. Jadi kita seringkali menyebutnya ini masyarakat tanah berbunyi. Jadi dengan bangganya tanah Jatiwangi itu berbunyi pada bulan November per 3 tahunan gitu. Nah, selama 10 tahun terakhir pengembangan Jatiwangi yang terasa kemudian menjadi kendala terbesar adalah bagaimana tetap mengikat antusias pada ikrar yang kita sudah sepakati. Yang saya bilang tadi, yang dari 11.000 yang festival musik keramik itu di mana orang membunyikan tanah dan kemudian berikrar bersama-sama tentang masa depan Jatiwangi sendiri gitu. Itu yang agak susah ketika posisi pandemi ini berlangsung, karena tiba-tiba merubah apa yang banyak yang biasa kita lakukan gitu di sana. Nah, yang menarik dari kehadiran festival kami di sana tentu saja yang paling terbesar seperti tadi yang di awal saya sebutkan, bagaimana budaya itu salah satunya adalah membangkitkan rasa bangga pada identitas wilayah gitu. Dan ini sekarang cukup terasa karena anak-anak muda sebelumnya malu sebagai anak tukang genteng gitu, sekarang cukup bangga karena itu wilayah yang sebelumnya mereka tolak karena malu, kotor-kotoran terus gitu. Sekarang hampir semua anak-anak muda ini merasakan bahwa sebenarnya mereka punya kebanggaan pada wilayahnya, dan ini penting menjadi modal dasar kita untuk bertahan hidup ke depan. Nah, karena bagaimanapun gitu loh, sebelumnya bahwa Jatiwangi itu sebenarnya adalah salah satu yang produknya adalah termasuk produk keramik walaupun dengan jenis bakaran rendah gitu. Jadi pernah satu saat kami membuat namanya Seramik Musik Indonesia Contemporary Ceramic Biennale di Jatiwangi gitu, hingga kita coba eksplorasi dari tanah yang tadinya buat genteng itu menjadi bentuk-bentuk seni keramik di Indonesia. Dan yang paling kami kejar tentu saja bukan hanya membuat produk bahan tanah liat yang biasa dibuat genting itu menjadi produk, tetapi bagaimana seni keramik itu adalah seni yang cukup kuat mempengaruhi
cara hidup orang. Karena kalau seni keramik kan begitu, langkahnya begitu tersusun ya, mulai dari mengolah tanah, sabar mengolah tanah, membentuk, kemudian membuat motif atau kalau perlu gitu, terus terakhir adalah membakarnya. Dan itu perlu step yang cukup terukur dan perlu kesabaran. Dan saya kira ini menarik untuk orang Jatiwangi untuk mulai langkahnya mulai terukur secara baik, bukan hanya kecepatan membuat keramik gitu. Nah, saya kira ini juga ini modal terbesar karena sentra keramik kita cukup banyak, walaupun sedikit banyak menjadi susah perkembangannya, tetapi modal tempat dan modal bahan di Indonesia cukup besar. Jadi ini kita bisa ngomong soal yang saya bilang tadi dari awal, bagaimana kita bisa ngomong soal kebudayaan tanah ini, baik lewat seni keramik atau lewat cara berkehidupan dari tanah liat itu sendiri gitu. Nah, saya kira ke depan kita bisa mulai mempengaruhi peta global tentang seni keramik ini dengan cara di mana kita tidak lagi melihat ukuran berkehidupan dari tanah liat ini gitu. Selain apa yang kita lakukan seperti keseharian yang kita buat. Saya kira untuk menjaga ini menjadi mutlak harus kita lakukan. Dan saya kira yang tadi yang biasa kami lakukan misalnya untuk menangkap ini menjadi sebuah arsip, sebuah data, makanya kemudian kami membuat festival. Dan ini salah satu cara untuk menjaga apa tradisi hidup kami di sana, menyimpan ikrar-ikrar kami untuk coba mengarahkan hidup kami di sana gitu. Dan ini adalah sumbangan terbesar dari yang disebut budaya lokal dan tradisi. Karena sebenarnya juga dia tidak tinggal diam menjadi kaku dan beku, saya kira. Saya kira yang tadi saya bilang bahwa bagaimana posisi pandemi ini kemudian kita jadi tahu bahwa ada kehidupan global yang sudah berada di wilayah yang paling lokal di antara kita ini. Ya, sahabat budaya, terima kasih atas waktunya. Dan saya mau mengingatkan selama bulan November 2020 ini, Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan beragam program acara, mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade, hingga kompetisi. Keseluruhan acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming. Terima kasih, sampai jumpa.